Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa yang dikabarkan kepada Adam. Kita tahu berdasarkan kutipan 1 BC 1084.7, The Gospel was preached to Adam by Christ. Injil pertama kali dikabarkan kepada Adam melalui Kristus. Dan kalau kita mau menjawab apa yang dikabarkan kepada Adam, dan kita jangan bilang gospel, kita harus mengerti bahwa gospel itu berdasarkan pelajaran yang meniadakan death. Kristus adalah gospel, dan gospel ini adalah power of God. Dan power of God kita tahu di 1 Korintus 1 ayat 23 adalah Christ crucified. Artinya, yang dikabarkan oleh Tuhan Yesus adalah Christ crucified kepada Adam. Jadi, waktu Adam masih di Taman Eden sudah melihat kayu salib. Sehingga kayu salib sudah ada sebelum kayu salib. Sehingga mereka dapat ditunjukkan kehidupan kekal. Artinya, Adam dan Hawa itu nggak lama hidup dalam kegelapan. Karena di saat ada gelap langsung ada terang. Karena kegelapan pertama dirasakan di Kejadian 3 ayat 6. Dan konsep juru selamatnya di Kejadian 3 ayat 21 yang dilambangkan oleh domba yang disembelih karena ada kulit domba yang dikenakan oleh Adam dan Hawa. Sama konsepnya, Adam dan Hawa baru memelihara hari Sabat di minggu kedua, karena hari Sabat pertamanya masih diciptakan harinya oleh Tuhan Yesus yang memberikan contoh beristirahat di setiap detik hari ketujuh di minggu pertama. Konsepnya kalau kita koneksikan dengan Passover dan the Lord's Supper di dalam jangka waktu gelap yang masih setengah gelap, ini dilambangkan seperti hari Passover di mana the Lord's Supper sudah diintroduce oleh Tuhan Yesus walaupun Passover-nya baru ditiadakan pukul 3 sore. Di sebelum waktu pukul 3 sore, pelari kedua sudah lari untuk menyeimbangkan kecepatan yang sama dan sudah pegang betonnya sebelum jam 3 sore. Dan pas jam 3 sore, beton itu dipegang atau diambil alih oleh pelari kedua. Kembali lagi apa yang Adam lihat. Adam melihat Christ crucified. Adam melihat power of God. Walaupun power of God kelihatan, tapi tidak kelihatan berdasarkan Roma 1 ayat 20. Karena power of God itu bisa dilihat dari yang kelihatan, dan yang kelihatan itu adalah yang diciptakan oleh yang tidak kelihatan, yaitu the power of God. Dan kita tahu bahwa power ini menciptakan. Dan sebagai manusia, kita tahu bahwa kalau kita mau membuat sesuatu harus ada bahannya kan? Kenapa demikian? Jadi, gospel atau power of God adalah sesuatu yang mereka tidak bisa lihat tapi ada. Dan itu digunakan untuk menciptakan. Kalau kita koneksikan ke kehidupan manusia, untuk membangun sesuatu kita perlu martil dan paku. Jadi sebelum saya membangun sesuatu tersebut harus sudah ada paku dan martilnya. Artinya, kalau gospel, power of God, Christ crucified, harus sudah ada sebelum yang diciptakan ada. Makanya dikatakan di dalam ayat, Christ crucified, gospel, power of God ini sudah ada sebelum the world began. Dan kuasa gospel ini adalah kuasa penciptaan. Karena kuasa penciptaan itu adalah kuasa yang menyelamatkan. Kalau saya tidak bisa melihat kuasa keselamatan ini, bagaimana saya mau diciptakan kembali? Karena kuasa yang sama, kuasa yang menciptakan, adalah the power of God unto salvation. Orang Advent diistimewakan dengan pekabaran kebenaran ini untuk bisa percaya power of God unto salvation. Tetapi yang sangat menyedihkan, banyak orang Advent berkata bahwa kita tidak bisa berhenti berdosa dan nanti diubahkan di awan-awan. Kalau saya bilang nanti dirubahkan di awan-awan, artinya saya masih ada di dalam kegelapan. Oleh karena itu, saya perlu gospel yang abolish death, supaya saya tidak mati kekal. Dan ketidakmatian kekal saya ini otomatis karena saya tidak berdosa atau menurut. Jadi, kesimpulannya, gospel waktu abolish death,
Itu supaya saya bisa melihat bahwa saya bisa menurut dengan power of God. Dan ketika saya menurut, otomatisnya saya tidak mati kekal. Artinya yang Adam lihat adalah Adam melihat kuasa yang menyanggupkan dia untuk menurut. Dan kuasa yang menyanggupkan Adam untuk menurut adalah kuasa yang abolish death. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan summary kali ini. Sampai bertemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati.